Film adalah sebuah media yang tak cuma hanya punya fungsi hiburan dan pendidikan semata, tapi juga bisa menginspirasi dan memotivasi kita dalam menjalani hidup yang sering kita keluhkan. Dengan adanya film, kita bisa belajar banyak tentang satu sama lain, terutama ketika film tersebut terinspirasi dari kisah nyata. Banyak pesan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari sepanjang ceritanya. Inilah 7 film yang diangkat dari kisah nyata yang kami rekomendasikan untuk kamu. Dengan menonton film-film tersebut, semoga kamu menjadi lebih semangat untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Yuk, langsung kita simak cekidot. Film asal Iran, Children of Heaven, mengajarkan penonton akan banyak hal, arti pengorbanan, ketulusan, dan kegigihan dari kakak beradik Ali Amir Faruk Hamesian dan Zahra Bahare Sediki. Tak seperti anak-anak pada umumnya, keadaan ekonomi yang sulit mendorong Ali dan Zahra tumbuh menjadi pribadi yang kuat secara fisik tapi juga mental serta spiritual. Kisah inspiratif dari Ali dan Zahra ini sukses menyita perhatian banyak penonton di seluruh dunia. Bahkan Children of Heaven pernah masuk sebagai nominasi Oscar di tahun 1998 silam. 100 tahun yang lalu, di Turki berdiri sistem pemerintahan yang berusaha untuk meruntuhkan negara Islam. Bahkan membaca Al-Quran dan azan diharamkan. Dengan fenomena tersebut, Allah mengutus seorang Badiüzzaman, Syed Nursi, untuk berjuang dalam penegakan Islam di Turki. Badiüzzaman lahir pada tahun 1293 Hijriah atau bertepatan dengan 1877 Masehi di Turki. Meskipun lahir di Turki, beliau dianggap sebagai pemimpin umat Islam sedunia yang membawa risalah An-Nur, kitab yang ditulisnya. Perjuangan tanpa mengenal lelah telah mengantarkan beliau dalam berbagai cobaan, seperti dipenjara, diasingkan, diracun, dan berbagai percobaan pembunuhan lainnya. Namun, tekad bulatnya untuk menyelamatkan keimanan di masyarakat Turki pada saat itu membuahkan hasil dan karya-karyanya diterima dengan baik oleh masyarakat Turki dan seluruh dunia. Sang Kiai menceritakan kehidupan dan perjuangan tokoh yang mampu menginspirasi kita semua. Kiai Haji Hashim Asy'ari serta efek heroik para santri dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sang Kiai mengajarkan kita agar senantiasa berbakti pada bangsa dengan landasan ibadah. Generasi muda harus menonton film ini. Dengan menyimak film Sang Kiai, generasi muda akan sadar bahwa kemerdekaan bukanlah barang gratisan. Kemerdekaan lahir dari cucuran darah, peluh keringat, adu strategi, dan ijtihad para kiai. Film Journey to Mecca mengisahkan perjalanan religi yang sangat berani dan penuh bahaya yang dilakukan oleh seorang pemuda 21 tahun, Ibnu Battuta dari Tangier, Maroko, yang ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah. Ibnu Battuta adalah seorang mahasiswa ilmu hukum. Pada suatu malam, ia bermimpi melakukan perjalanan panjang untuk melaksanakan ibadah haji. Saya bermimpi melakukan perjalanan panjang dengan menggunakan seekor burung untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah, kata Ibnu Battuta kepada temannya. Didorong oleh keinginan yang kuat, akhirnya Ibnu Battuta melaksanakan niatnya untuk beribadah haji. Penjelajahan dengan melintasi berbagai medan yang penuh resiko dan bahaya membuat namanya diakui dunia. Atas keberhasilannya melintasi perjalanan panjang melintasi 45 negara, dan perjalanannya itu 3 kali lebih jauh dari apa yang telah dilakukan oleh Marco Polo. Nama Ibnu Battuta menjadi nama sebuah kawah di gurun. Maka penjelajahannya melintasi berbagai medan yang penuh resiko dan bahaya membuat namanya diakui dunia. Ketika tentara salib merebut Yerusalem pada Perang Salib I tahun 1099, mereka membantai habis penduduk Yerusalem, tidak hanya Muslim tetapi juga penduduk Yahudi serta penganut Nasrani Ortodok, termasuk kaum Aryan dan sekte-sekte lain yang dicap sesat oleh Paus. Tak terhitung masjid, sinagog, gereja Ortodok, dan perpustakaan habis dijarah.
dirusak, bahkan dibakar. Sebelumnya, di sepanjang jalan menuju Yerusalem, tentara salib juga melakukan pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penganiayaan serupa. Selama Perang Salib I, ratusan ribu wanita, anak, dan orang tua menjadi korban. Ribuan rumah penduduk, masjid, sinagog, gereja ortodok, dan perpustakaan dirusak dan dibakar. Namun, ketika Salahuddin merebut kembali Yerusalem, boleh dikatakan tidak ada pembunuhan terhadap warga Nasrani yang tertinggal di kota itu. Tidak ada pengerusakan, perampokan terhadap gereja, dan para pemuka agama Nasrani sedikit pun tidak disentuh. Mengapa Salahuddin bertindak seperti itu? Jawabannya adalah karena beliau memegang teguh etika perang Islam sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran dan Rasulullah Muhammad SAW. Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, sebuah kalimat yang diucapkan oleh Rasulullah SAW di abad ke-7. Pancaran optimisme yang luar biasa dari beliau di saat kaum muslimin masih belum bebas bergerak di seputar Jazirah Arab. Namun kemantapan hati bahwa agama ini akan berkembang pesat dan luas itu sangat menenangkan para sahabat. Film Fetih 1453 buatan Turki yang disutradai Faruk Aksoy ini diluncurkan serentak di berbagai belahan dunia pada tanggal 16 Februari 2012. Momen diriwayatkannya hadis tersebut dijadikan pembuka alur cerita, sekaligus mengisyaratkan bahwa keseluruhan visualisasi yang disajikan adalah bentuk adaptasi dari kisah nyata yang terjadi ratusan tahun silam. Saat itu, tentara Kesultanan Utsmani di bawah komando langsung dari Sang Sultan Muhammad II mampu menaklukkan kota dengan pertahanan terbaik di dunia, yaitu Konstantinopel. Film ini menghabiskan waktu 6 tahun untuk persiapan dan 1 tahun untuk pembuatannya. Sebuah film kolosal Islam yang belum ada tandingannya. Akurasi film ini telah disahkan ahli sarjana dan sejarah Islam Universitas Al-Azhar. Film Islami menceritakan sejarah perjalanan Nabi Muhammad SAW, menceritakan kisah awal perkembangan Islam ketika zaman Nabi Muhammad. Dikeluarkan dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris. Muhammad, utusan Tuhan, menjadi suatu pengenalan pada sejarah awal Islam. Maka tentu saja film dari tokoh paling berpengaruh nomor 1 dunia wajib sekali kalian tonton. Walaupun film ini berkisar sekitar Muhammad, gambarnya tidak ditunjuk, tidak diperlihatkan sepanjang film ini, dengan menghormati aturan-aturan dalam Islam yang melarang sembarangan menampilkan gambar Nabi dan para sahabat baginda. Oke guys, itulah film yang kami rekomendasikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kesalahan, ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Kalau ada sumber di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada waktu yang luang, boleh kita berjumpa lagi.